Halo sahabat Riak Sabda yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi bersama saya Frater Aryan dalam Riak Sabda edisi Sabtu ini. Hari ini saya bahagia sekali dan hati saya berbunga-bunga karena bacaan-bacaan yang sangat indah. Saya menganaloginya seperti ini. Dulu, ya kira-kira waktu saya masih kelas SMA, zaman-zamannya bucin, budak cinta. Jadi masih senang sekali jatuh cinta. Saya mengagumi seorang wanita, tentu saja cantik, baik, dan sangat memesona. Lalu saya suatu hari ingin memberikan sesuatu kepadanya. Tetapi saya dengan keberanian yang sedikit, karena kalau kamu jatuh cinta kepada orang, kamu pasti akan malu-malu. Waktu itu saya datang kepada wanita itu, saya bertanya, "Kamu apa sih yang paling kamu sukai?" Karena wanita yang saya suka ini agak pendiam, jadi dia hanya menjawab, "Saya suka putih." Sebagai seorang pria yang ingin sekali membagikan cintanya sehabis-habisnya kepada pasangannya, saya berpikir, putih apa ya? Lalu pas Valentine Day, para anak muda yang terkasih, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, saya membelikan boneka beruang berwarna putih. Dan saya berikan. Apa yang terjadi? Dia sangat menyukainya. Puji Tuhan pada waktu itu. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya juga, kita semua orang beriman, mestinya juga menunjukkan cinta kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita menunjukkan cinta, seperti saya kepada pasangan tadi yang SMA itu, mestinya kita harus bertanya, apa sih yang Tuhan sukai? Bapak Ibu pernah tidak bertanya seperti itu? Di dalam doa atau pengalaman-pengalaman hidup rohani? Saya ketika merenungkan bacaan hari ini, terutama bacaan pertama dari Nabi Hosea, saya itu seperti oh itu. Dalam bacaan pertama di sana disampaikan bahwa yang aku kehendaki, yang aku sukai ialah kasih setia, bukan kurban sembelihan. Kasih setia, bukan kurban sembelihan. Lalu oleh sebab itu saya pikir dalam bacaan Injil, ketika orang Farisi berdoa dan pemungut cukai berdoa, mengapa Yesus lebih memilih pemungut cukai daripada orang Farisi? Sudah dengar bacaan Injil hari ini? Nah gini, ada dua orang berdoa, orang Farisi dan orang pemungut cukai. Farisi berdoa, "Ya Tuhan, saya bersyukur karena saya tidak seperti ini, tidak seperti itu, karena saya baik, karena saya ini itu." Dia memuji dirinya sendiri, menghitung semua kelebihannya. Sedangkan pemungut cukai berdoa, "Ampunilah aku, orang berdosa ini." Yang mana yang menyatakan sikap tobat? Pemungut cukai. Kenapa Yesus lebih berkenan kepada sikap tobat si pemungut cukai daripada orang Farisi yang hidupnya baik, perfecto, sempurna? Karena pada pemungut cukai ada kasih setia. Orang yang mengasihi Tuhan dengan setia adalah orang yang selalu bertobat. Karena tak ada satupun orang di dunia ini yang mampu setia sempurna mencintai Tuhan. Bahkan saya merasa sebagai seorang frater menjalani hidup yang penuh dengan berdoa, merenungkan sabda Tuhan, yang hari-hari atmosfer hidup saya itu adalah orang-orang yang rajin berdoa, para pastor, suster, dan sebagainya. Tapi tetap saja saya tak mampu setia. Dan saya yakin kita semua pasti punya kesadaran akan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, jika kamu dihadapkan pada dua pilihan, orang Farisi atau pemungut cukai, jadilah pemungut cukai. Bukan profesi pemungut cukainya saja, tetapi jadilah bertobat seperti pemungut cukai. Tunjukkan kasih setiamu kepada Tuhan. Karena dengan demikian Allah berkenan kepadamu. Lalu bagaimana, frater? Apakah kita
harus mengabaikan hidup sempurna. No, kita harus mengejar hidup sempurna. Tetapi dalam pengejaran itu kita pasti akan lelah, entah karena fisik kita tidak kuat, karena banyak godaan di dunia, akhirnya kita istirahat, jatuh, menyimpang, dan sebagainya. Nah, pada saat itu kamu harus bangun lagi, bertobat, dan terus mengasihi Tuhan. Bagaimana cara memiliki kasih setia ini kepada Tuhan? Jadilah satu cara yang saya tawarkan. Jadilah orang yang tidak menjudge orang lain. Menjudge ini seringkali membandingkan, dia tuh kayak gitu. Atau saya enggak mau kayak dia tuh karena dia gini. No. Jangan menjudge orang lain. Tetapi lihatlah orang itu dengan cintamu. Maka dengan begitu Allah juga akan melihat kamu dengan cinta. Semoga saudara-saudari yang terkasih, kita mampu setia, penuh kasih setia kepada Tuhan Yesus, dan mencintai sesama siapapun, bahkan orang yang paling jahat kepada kita. Dan akhirnya saya ingin menutup renungan ini dengan pesan Paus Fransiskus bahwa jika kamu membenci seseorang, doakanlah dia setiap hari. Semoga kita mampu melakukannya dalam nama Yesus. Amin.